Via, aku baik sih, cuma agak capek aja rasanya. Pikiranku penuh banget akhir-akhir ini. Capek kenapa Karin? Apa yang hal kamu pikirin akhir-akhir ini? Iya kak, akhir-akhir ini aku ngerasa kayak nggak tenang. Setiap aku buka sosial media, rasanya harus ikut tren baru, harus tahu apa yang lagi viral. Kalau enggak, aku tuh takut dibilang ketinggalan zaman sama teman-teman. Kakak bisa paham perasaan kamu gimana. Nah, di zaman sekarang ini kan media sosial kan semakin cepat ya, terus bisa berubah dan bisa bikin tekanan tersendiri. Tapi bagus sekali kalau kamu tuh mau datang dan cerita pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kamu bisa tetap aktif di media sosial tanpa merasa terbebani ya. Iya kak, aku mau banget bisa lebih tenang dan nggak gampang ke bawah arus tren. Baik, itu tujuan Karin yang sangat bagus. Sebelum kita bahas lebih jauh, kakak ingin kamu tahu dulu. Kalau di ruangan ini, kamu boleh cerita apapun tanpa dihakimi. Jadi semua pembicaraan kita itu bersifat kerahasiaan atau privasi ya. Dan di sini saya kakak bisa mendengarkan kamu. Terima kasih kak, aku jadi lebih lega dengarnya. Nah, Karin, kamu bisa ceritakan lebih detail nggak hal seperti apa yang membuat kamu merasa harus mengikuti tren media sosial? Biasanya tuh kayak challenge yang lagi viral, saya berpakaian, cara, atau tren foto. Kalau aku nggak ikut, teman-teman suka bilang aku nggak update. Oh, jadi kamu merasa ada tekanan sosial ya dari teman-teman kamu tetap mengikuti tren-tren itu ya? Iya kak, kadang bukan cuma tekanan, tapi kayak dorongan dari diri sendiri juga. Soalnya aku pengen dianggap keren, pengen dilihat kayak orang lain yang aktif di media sosial. Jadi kakak mengerti. Jadi di satu sisi ini kalian ingin diterima, dan di sisi lain kalian ini ingin tetap menjadi diri kalian sendiri. Tapi sulit menyeimbangkannya ya. Iya banget kak, kadang aku mikir kalau aku nggak ikut tren, aku bakal dianggap beda. Tapi kalau ikut terus, aku malah merasa kehilangan diriku sendiri. Itu dilema Karin yang sering banget dialami di remaja di area digital sekarang ya. Nah, Karin sadar bahwa ada konflik batin antara kebutuhan sosial dan kenyamanan atau pribadi, dan itu kesadaran yang sangat penting. Aku juga sadar kak, tapi susah banget buat menahan diri. Apalagi kalau lihat teman-teman posting hal baru, aku langsung pengen ikutan. Oh, kalau kamu boleh jujur, bagaimana pendapat kamu setelah mengikuti tren itu, dan apakah kamu merasa bahagia atau justru sebaliknya? Awalnya seneng kak, tapi setelahnya aku malah merasa capek dan gak puas. Kadang aku merasa kayak hidupku cuma buat ngejar validasi dari orang lain. Oh, jadi kamu merasa media sosial itu bukan lagi sekedar hiburan ya, tapi sudah mengaruhi rasa percaya diri kamu. Iya kak, aku jadi gampang minder, apalagi kalau lihat orang lain kelihatan lebih sempurna. Terima kasih ya Karin sudah jujur. Karin, itu perasaan yang sangat manusiawi ya. Sekarang kita akan coba memahami bagaimana kalian bisa mengatur perasaan itu sendiri agar tidak dikendalikan oleh media sosial. Nah, kalau kalian pikirkan, media sosial itu kan bisa jadi tempat positif atau negatif tergantung bagaimana cara kita menggunakannya atau menyikapinya. Nah, menurut kalian sisi positif media sosial itu apa? Sisi positifnya bisa buat belajar, hiburan, cari inspirasi, atau tahu informasi baru kak. Berarti sekali. Lalu sisi negatifnya menurut kalian itu apa? Sisi negatifnya itu bikin kecanduan, bikin bandingan diri, kadang juga bisa bikin lupa waktu dan malas belajar. Nah, kalian kan sudah melihat dua sisi
dari media sosial antara negatif dan positifnya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang hal bisa kalian lakukan supaya kalian tetap bisa menikmati media sosial tapi tidak dikendalikan olehnya. Mungkin aku bisa batasi waktu mainnya Kak. Terus nggak semua tren aku ikutin, cuma yang menurut positif aja. Bagus sekali. Nah, itu bentuk sikap netral Karin ya, bukan menolak tren tapi juga tidak larut di dalamnya. Dan Karin itu memilih berdasarkan nilai dan kenyamanan diri sendiri Karin. Iya Kak, aku juga pengen belajar lebih sadar kapan harus berhenti scrolling. Nah, itu bagus Karin. Kalian bisa mulai dengan mengatur jadwal, misalnya hanya buka media sosial setelah belajar atau maksimal 2 jam per hari. Kayaknya bisa Kak, soalnya selama ini aku buka kapan aja, jadi susah dikontrol. Jadi kalian juga bisa mulai memfilter akun yang kalian ikuti. Nah, hanya ikuti akun yang memberi semangat positif, bukan yang bikin kalian merasa kurang. Iya Kak, aku mau banget coba itu. Aku juga pernah dengar kata-kata kita adalah apa yang kita konsumsi, termasuk dari sosial media. Betul sekali kalian. Jadi kalian sudah mulai paham bahwa yang penting bukan menghindari media sosial, tapi bagaimana kalian bersikap bijak terhadapnya, itu inti dari sikap netral. Nah, kalau kalian lihat dari nilai-nilai yang kalian pegang, apa sih yang paling penting buat kalian di dalam diri kalian? Aku pengen jadi orang yang jujur sama diri sendiri Kak. Aku nggak mau hidup buat menyenangkan orang lain aja. Tapi kadang aku lupa itu waktu di media sosial. Nah, itu nilai yang bagus ya Karin. Artinya Karin itu menghargai keaslian diri dan Karin ingin diterima bukan karena ikut tren, tapi karena menjadi diri Karin sendiri. Iya Kak, aku pengen bisa tetap berdiri diri sendiri tanpa harus ikut ketinggalan. Dan itu mungkin asalkan kalian punya kesadaran diri yang kuat dan sikap netral terhadap tren, bukan berarti kalian acuh, tapi kalian menilai tren berdasarkan nilai pribadi kalian. Aku ngerti sekarang Kak, jadi netral itu bukan berarti cuek, tapi bijak menilai. Tepat sekali Karin, dan Karin sudah mulai melakukannya pada hari ini ya, dengan refleksi yang Karin ungkapkan tadi. Aku jadi lebih tenang setelah ngobrol ini Kak. Ternyata aku nggak harus ikut semua orang buat bisa diterima. Nah, itu kesimpulannya sangat berharga ya Karin. Ingat, penerimaan sejati datang ketika kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu simpulkan, apa hal-hal yang penting yang kamu pelajari dari sesi kita pada siang hari ini? Aku belajar kalau tren nggak harus selalu diikuti. Aku harus tahu batasan antara mengikuti zaman dan kehilangan diri sendiri. Aku juga harus lebih selektif dan pakai media sosial buat hal positif. Bagus sekali Karin. Nah, apa selanjutnya langkah-langkah konkret yang kalian lakukan mulai hari esoknya? Mulai besok aku mau yang pertama itu batasi waktu main media sosial jadi maksimal 2 jam sehari. Yang kedua itu hapus akun-akun yang bikin aku nggak nyaman. Yang ketiga itu ikut tren hanya yang sesuai dengan nilai dan kepribadianku. Yang keempat itu lebih fokus ke kegiatan nyata seperti olahraga dan baca buku. Luar biasa ya Karin. Nah, itu rencana yang realistis yang menunjukkan kalian ini sudah punya kesadaran diri. Nah, yang Kakak harapkan Karin ini menerapkannya dengan konsisten ya. Aku akan coba Kak. Terima kasih udah bantu aku melihat semuanya lebih jelas. Sama-sama Karin. Kakak bangga kamu